Udah, cuma bertiga aja nih. Iya mas. Yang lain nyusul. Oke ya, jadi nyambung kemarin soal kredo yang dipakai oleh W.S. Rendra adalah kredo hidup. Jadi bukan kredo seni. Artinya kredo itu bukan untuk gagah-gagahan, itu maksudnya enggak. Ini menjadi koridor kreatif seorang W.S. Rendra. Jadi tidak ngeril pada bentuk-bentuk ekspresi seni itu, bukan. Tapi realnya adalah kehidupannya dan pertumbuhan yang terjadi di dalamnya. Keseniannya mengikuti, bentuk keseniannya mengikuti pertumbuhan kehidupannya. Loh, itu penting loh itu kawan-kawan, itu penting sekali. Misalkan ada satu bait sajak W.S. Rendra, apalah artinya kesenian jika terpisah dari derita lingkungan. Ini berbeda kalau diucapkan Rendra gitu ya, di panggung gitu ya. Kalau panggung kan proyeksinya kan harus dengan khalayak yang banyak gitu ya. Penontonnya selalu banyak kan Rendra ini. Apalah artinya kesenian jika terpisah dari derita lingkungan, itu kan berteriak. Kadang-kadang kita suka rontok, pengertian aslinya itu rontok. Padahal itu kontemplatif gitu ya, sangat kontemplatif. Kalau seni sudah terpisah dari nilai maslahat yang mestinya kita pupuk dan kembangkan di dalam kehidupan, terus maksudnya itu seni mau untuk apa gitu loh maksudnya. Apa ya, nanti situ terus, iya mas, seni saya supaya gagah nanti di panggung gitu kan ya, bukan sekedar itu toh. Panggung, terus bentuk seni, terus diksi, dan lain-lain yang terkait dengan gaya ungkap, ekspresi itu ya. Itu hakikinya ini kita racik, kita tekuni, kita pelajari begitu supaya lebih komunikatif. Isi pikiran, isi perenungan itu nanti setelah disampaikan kepada masyarakat itu nyampe gitu loh maksudnya kawan-kawan. Ya walaupun saya tetap menghormati, memang ada sebagian ya sahabat-sahabat yang memang ada yang sekedar wilayah memang ya dunia kata gitu kan, banyak seperti itu ya. Nah ini saya sampaikan kalau di Rendra tidak seperti itu. Yang lain tentu saya memberikan altar yang terhormat sama saja. Ini sebagai alternatif saya coba sampaikan bahwa di tempat Rendra itu kredo hidup. Sehingga nanti semuanya ngikuti. Ya kayak itu tadi. Kesenian kalau sudah terpisah dari persoalan-persoalan di dalam kehidupan, terus seninya mau untuk apa kan gitu. Soalnya sastra sendiri juga tumbuh kan. Tumbuh itu artinya ya jadi profesi, ada penyair, ada dunia baca puisi, ada festival puisi, festival sastra, macam-macam kan tumbuh terus-menerus. Tumbuh, dan tumbuh itu artinya di lingkungan pergaulan kesusastraan gitu. Itu tumbuh itu begitu. Masalahnya kalau kemudian terjadi gap, jarak dengan masyarakat. Nah, ini kontrolnya di sini. Kontrolnya di sini tadi itu. Janganlah sampai
terpisah dari derita lingkungan. Karena ini bisa sama kayak seni rupa kan, bisa kan dipamerkan di satu ruang pameran gitu ya. Orang menikmati sebentuk dunia alienasi dari seorang manusia yang dicurahkan dalam warna, dalam goresan, dalam macam-macam gitu kan. Ya ada dunia yang memang isolatif begitu ya ada. Dunia kamar, dunia kegelisahan itu ya ada. Itu seni juga gitu maksudnya. Nah ini yang dibicarakan yang lain daripada itu. Satu usaha dari seorang pujangga Rendra supaya siapa saja, kita semuanya, siapa saja ya, lebih terarah bahwa karya-karya itu memiliki peluang untuk juga membangun satu kemanfaatan di dalam kehidupan, kira-kira seperti itu. Saya membacanya seperti itu. Dan itu bagus sekali. Kalau saya sangat menyambut. Saya pribadi sangat menyambut ya. Nah terus kalau enggak, terus mau apa? Mau pentas gitu ya. Ya pentas ya bagus. Untuk menyemarakkan kan, itu pentas bagus. Tapi setelah itu mau apa? Setelah bagus mau apa? Ya kan? Ya ini didedikasikan untuk masyarakat kan. Kalau tidak ada ruang pengabdian, yang ada ruang eksibisi saja, ruang pertunjukan saja gitu ya, ya repot. Itu artinya seni tercerabut dari akarnya nanti. Walaupun itu tadi, toh pada akhirnya ada. Karena seni ini menjadi satu profesi tersendiri. Di alam modern seperti ini kan akhirnya kan seperti itu. Itulah kenapa kredo hidup yang menjadi koridor seorang penyair W.S. Rendra akhirnya coba saya sematkan dalam kisah saya belajar di Bengkel Teater itu dalam rangka kebutuhan tersebut. Saya merasa ini penting gitu ya. Supaya dimensi sastra pada sempitnya itu puisi itu juga lebih luas. Tidak hanya artistik saja itu, enggak begitu ya. Tidak hanya sensasi saja gitu ya. Tidak hanya indah saja itu, enggak begitu. Supaya lebih luas. Lah dimensi hidup kan ya pasti luas dan enggak ada habisnya. Itu samudra daripada jiwa manusia di dalam menyelami pengalaman-pengalamannya. Itu kehidupan. Terus apa sih maknanya latihan-latihan itu? Mengolah daya hidup, mengolah daya cipta. Ada juga di dalam bait-bait syairnya Rendra. Kita sering mendengar itu. Kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Nah, itu cuman beberapa baris itu aja. Jadi rumusan itu bagaimana dia bisa sampai dipilih oleh seorang penyair Rendra ini. Terus terang sejujurnya, waktu saya di Bengkel Teater ya, saya mulai membaca itu, mempertimbangkan itu loh untuk pengikat saya memahami latihan-latihan itu, salah satunya itu yang saya baca. Terus terang, kalau saya, wah ini syair kok kayak gini ya, kok kemarin dan esok adalah hari ini, bencana dan keberuntungan sama saja, kayaknya kok sederhana banget gitu loh. Ternyata enggak. Justru itu yang menjadi spirit
seorang Rendra kemudian mencerna dan memahami kehidupan ini. Semuanya terekspresikan di situ. Ketahanan mental. Gitu ya. Ada masalah, ada sesuatu yang menyenangkan, manusia tetap tahan, tetap berada di dalam kejernihannya. Bencana dan keberuntungan sama saja. Orang juga tidak serta-merta kemudian ribet dengan masa lalunya, baik masa lalu yang enak maupun nggak enak, dan juga tidak was-was terhadap masa depannya gitu ya. Karena kemarin dan esok adalah hari ini. Itu. Latihannya ya kayak itu yang kemarin-kemarin saya ceritain. Macol gitu ya. Masak di dapur. Kemudian ngurusi ayam, saya ngurusi ayam kan. Latihannya seperti itu. Manjing ing kahanan. Itu upaya kita semuanya supaya kontekstual, supaya terikat, terkait dengan kahanan, dengan situasi yang terjadi di dalam masyarakat. Manjing ing kahanan. Juga manjing ajur ajer. Ajur kita melebur di dalam jiwa masyarakat, persoalan masyarakat kita melebur. Ajer. Mencair gitu ya kita. Mencair. Untuk apa sih sebenarnya? Itu kan memang terusannya kan ada kan. Manjing ing kahanan, manjing ajur ajer, nggayuh karsaning hyang widi. Itu terusannya seperti itu. Ya ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu punya proyeksi yang besar. Proyeksi yang besar itu kedengarannya itu kayak menakutkan gitu ya, nggayuh karsaning hyang widi. Seperti ingin menyambut, menggapai apa yang menjadi kehendak Sang Pencipta alam raya ini. Cuman saya sering dalam berbagai kesempatan kalau Mas Rendra berbicara, itu diterjemahkan sebagai universal value. Jadi nilai-nilai yang universal. Kan ada tuh itu tuh nanti latihannya itu kan sebenarnya kan untuk jernih itu, jernih anu ning ning gitu kan. Itu kan anunya ning, jadi hakikatnya ning itu apa sih gitu. Ya kalau istilahnya itu ada itu, latihannya Petruk kantong bolong gitu ya. Jadi orang itu ada masalah, dus itu kayak kantong bolong itu, jadi jangan terlalu dirasain gitu ya. Kantong bolong. Ada itu, ya itu adalah nanti senior kita yang menjelaskan itu. Saya garis besarnya aja, ya. Ya kalau di kamar ini bisa, tapi kalau nanti diupload ya itu latihan yang perinciannya kan banyak latihan, sampai meditasi segala macam nanti ada. Bisa kita rinci semuanya itu. Atau kalau kepengen mudahnya ya, manusia di tengah segala permasalahannya itu ya, untuk bisa ajur ajer itu ya, bisa kita lihat di dalam untaian sajak Rendra ini. Hadir dan mengalir, senyap menjadi kaca. Itu manjing ing kahanan, manjing ajur ajer. Supaya di dalam berkarya bisa memenuhi universal value. Nilai-nilai yang universal. Yang manfaat maksudnya itu. Artinya itu bahasa Jawanya, gayuh karsaning hyang widi.
Sang Maha Pencipta ini menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk satu kebaikan bagi umat manusia kan gitu kan. Jadi ya sama kayak di dalam agama. Kan kita ini diminta untuk saling tawasobil haq, tawasobil sober kan gitu. Jadi kalau bahasa Jawa lagi itu untuk memayu hayuning bawono kan gitu. Jadi kita saling mendorong satu sama lain itu untuk mengukuhi nilai-nilai yang baik, yang maslahat. Dan tentu saja saling berwasiat, saling bernasihat di dalam kesabaran. Ya sabar, untuk sesuatu kecil yang baik itu kita tetap harus sabar. Bayangkan bagaimana Rendra nggak sabar. Kayak saya itu kalau nggak sabar udah suruh pergi, suruh hari itu. Kayak saya itu udah suruh pergi. Itu nilai apapun yang baik itu mesti sabar. Sabar itu proses. Sabar itu proses. Orang belajar itu tidak serta-merta, tidak seketika ya. Ya ada yang punya rezeki cepat itu ada. Kayak saya itu lama. Belajar saya 2 tahun di Bakal Teater Indra. Pendek, tapi untuk memahaminya saya bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Untuk memahami itu sampai menjadi kesadaran. Bukan saja ilmu pengetahuan gitu ya. Sampai meresap di dalam kesadaran hidup saya, ada gitu. Jadi teman-teman, supaya juga ada benang merah ya. Itu syair itu tadi bukan untuk gagah-gagahan. Kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Langit di luar, langit di badan, bersatu dalam jiwa. Itu kok bukan untuk kebutuhan panggung gitu, enggak. Ya untuk kebutuhan panggung juga, tapi maksudnya tidak untuk kenes-kenesan itu enggak. Itu rumusan, sebuah rumusan dari kredo kemarin dulu. Hidup itu seperti itu. Jangan gampang mengeluh. Jangan pula lalai dalam bunga yang kegembiraan yang berlebihan. Jangan gampang ngelangut di dalam masa lalu. Jangan pula mudah was-was atas hal-hal yang belum terjadi. Nah itu kan bagus kan. Kalau bisa untuk kita urai untuk kebutuhan yang manfaat dalam hidup kan bagus. Ya, seperti itulah. Jangan lupa ngopi. Nanti kita lanjutkan lagi. Siap.